Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan, nama saya Muhammad As'ad, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahap ketiga tahun 2025 dari LPTK UIN Palopo dengan NIM 25020810761. Saya akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Nurul As'adiyah Calacu, Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, pada mata pelajaran Quran Hadis bab pertama tentang penciptaan manusia. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya ajak untuk mengikuti instruksi yang saya sampaikan. Ista'id qiyaman ihtiraman salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan. Kemudian sebelum kita masuk ke pelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa Berdoa, mengikuti saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbis zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah. Jadi setelah kita berdoa, semoga pembelajaran hari ini mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ajak untuk berdiri dulu. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan yang Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku,
bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Ya, saya absen dulu ya, absen. Dan dari yang tidak hadir hari ini dari pihak perempuannya berapa orang? Satu orang. Kenapa? Sakit. Sakit. Ya. Kalau yang laki-lakinya? Dua orang. Siapa? Nah, kenapa? Sakit juga ya? Nah, beneran sakit ya? Oke. Kemudian saya mau tanya ya, tanya satu persatu. Nanti kalau ya sudah besar atau setelah tamat di sini, apa cita-citanya? Di sini perempuannya dulu. Nah, apa cita-citanya? Jawab. Pramugari. Nah, Aulia? Insinyur apa ini? Ini apa cita-citanya? Nah, ini Putri? Pengacara. Ini yang satu lagi? Apoteker. Oke, laki-lakinya? Amran dulu, Amran? Tentara. Wah, calon tentara di Bintara ini. Asraf? Pengusaha. Oke, Andi Bau? Pengusaha juga. Ini Intel? Intel itu kan ada dua di TNI atau Polri. Di Polri kan nanti atau di TNI? TNI. Berarti ini di belakangnya pengusaha. Pengusaha juga. Pengusaha juga. Kebanyakan pengusaha. Tidak ada yang mau jadi pejabat? Tidak ada. Oke ya, jadi kenapa perlu ada cita-cita? Supaya ada namanya planning. Apa itu planning? Persiapan atau perencanaan ya. Jangan langsung saja tiba-tiba ini ya, tiba-tiba tidak ada istilah tiba-tiba ya, tetap harus ada perencanaan. Kemudian hari ini kita akan belajar ya mata pelajaran Quran hadis ya kelas 11 ya tentang penciptaan manusia ya, proses penciptaan manusia. Sebagaimana dalam Al-Quran ya, surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 12 sampai 14 ya. Saya minta mewakili satu dari perempuan membaca ayatnya. Dari perempuan dulu, silakan akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Thumma
ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Sadaqallahul azim. Ya. Laki-lakinya, satu lagi, mewakili laki-lakinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata izaman fa kasawnal izama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhara. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sadaqallahul azim. Ya. Oke. Nah, setelah kita baca, kita lihat dulu ya. Lihat videonya. Kita saksikan dulu ya. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Sejak ribuan tahun silam, selain merenungkan penciptaan alam semesta, manusia juga memikirkan secara mendalam penciptaan dirinya. Dari mana ia berasal, untuk apa ia diciptakan, bagaimana proses penciptaannya, seperti apa tumbuh kembang janin dalam kandungan, dan berbagai pertanyaan-pertanyaan lainnya. Dari rasa keingintahuan itu, muncullah berbagai teori tentang penciptaan manusia. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan Islam mengenai penciptaan manusia? Dalam Al-Quran, Allah SWT menginformasikan bahwa masalah segala sesuatu yang hidup bermula dari air. Dalam ini terapkan dengan jelas dalam surah Al-Anbiya ayat 30 sebagai berikut. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Selain pernyataan bahwa muasal makhluk hidup adalah dari air, Al-Quran juga berulang kali menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah, seperti firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 26 berikut ini. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Dan sungguh
kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi debu. Quran Surah Al-Hijr ayat 26. Ya. Oke, ya. Setelah kita menyaksikan video, sebelum masuk ke video saya dulu ya kembali ke sini. Pertanyaannya, ini Quran surah Al-Mu'minun. Apa artinya Al-Mu'minun? Orang-orang yang beriman. Kenapa dikatakan beriman? Karena taat kepada Allah. Yang lainnya? Karena beriman, ya. Karena beriman, ya. Jadi ini ya, ini surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23. Ya, menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Ya. Kemudian tadi video, ya, saya mau tanya ulang kembali, apa hikmah atau apa yang bisa diambil dari tayangan video tersebut? Dari perempuannya dulu, siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Baik, dalam video tersebut kita dapat mengetahui bahwa manusia itu dapat ada yang menyebutkan bahwa manusia itu tercipta dari air, dan ada juga yang bilang bahwa tercipta dari tanah, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 30 yang menjelaskan tentang penciptaan manusia yang melalui air, sedangkan ada yang dijelaskan dalam surah Al-Hijr ayat 26 tentang manusia yang diciptakan melalui tanah. Oke, ya. Dari laki-lakinya, siapa yang menjawab? Ya, silakan. Sama dari video di atas bahwa manusia diciptakan dengan dua unsur. Yang pertama yaitu diciptakan dalam air, sedangkan yang kedua diciptakan dengan tanah. Oke, ya. Jadi jawabannya benar semua ya. Jadi pada dasarnya penciptaan manusia itu ya, bahan dasarnya itu ada dua ya, dari air dan dari tanah. Kenapa air? Karena air adalah kebutuhan pokok manusia, bahkan kebutuhan pokok makhluk hidup. Tidak ada yang bisa hidup tanpa air. Kalau kita kekurangan makanan mungkin masih bisa tahan, tapi kalau kurang air, apalagi tidak ada sama sekali, wah itu bisa bahaya. Ya, kemudian yang kedua dari unsur tanah. Semua manusia mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir itu asalnya cuma satu, dari tanah. Ya, kembali ya saya jelaskan juga ini tentang ayat ini ya, kita lihat satu persatu. Ini dari terjemahannya ya. Ayat ini didahului dengan kata walakad. Ya. Jadi kalau ada ayat ya didahului dengan kata walakad, itu artinya sungguh. Artinya benar-benar terjadi. Ya. Ini kejadiannya nyata. Bukan iming-iming, bukan apa ya. Walakad itu namanya kalau dalam ilmu nahwu, ini dalam istilahnya taukid. Apa itu taukid? Nyata. Taukid artinya menegaskan, penegasan. Penegasan ya. Walakad sungguh. Halakna artinya kami telah menciptakan. Allah memakai kata kami. Kenapa tidak mengatakan saya menciptakan? Artinya apa? Artinya Allah mau melibatkan manusia, melibatkan makhluknya. Ya, Allah sebagai pencipta dan manusia sebagai yang diciptakan. Ya, ada melibatkan ya, makanya dikatakan halakna, kami menciptakan. Kemudian al-insan, insan adalah
manusia, ya. Min sulalatin, dari saripati. Saripati. Di sini saripati. Kalau arti saripati itu artinya dari air, unsur air kan? Jadi saripati. Unsur air. Meskipun di sini tidak jelaskan ya, ada anehnya, tapi ini kalau dalam ilmu ilmu fikih, usul fikih, ada kata yang tersembunyi, ya. Meskipun tidak disebut, tapi kalau kita bisa dari situ misalnya, seperti itu ya. Jadi min sulalatin, dari saripati. Ditambah lagi di bawahnya min tin, dari tanah, ya. Jadi dari tanah. Kemudian alaqah, sesuatu yang melekat. Kemudian menjadi mudghah, dari air, ya, berubah menjadi mudghah, segumpal darah, ya, segumpal darah. Kemudian setelah menjadi darah berubah lagi menjadi tulang, ya. Ada yang mengatakan prosesnya itu setiap 40 hari itu berubah, ya. Kalau sudah jadi, ya jadi 40 hari dinyatakan sudah mengandung, ya, sudah tinggal. 40 hari berikutnya jadilah menjadi tulang, ya. Kemudian selanjutnya dibungkus, ya, dibungkus 40 hari kemudian 40 hari kemudian ada dagingnya, ya. Begitu proses penciptaan manusia, ya. Seperti itu. Kemudian sebelum kita lanjut, ya, kita akan bagi kelompok, ya, kelompok dulu. Jadi setiap kelompok nanti memberikan argumentasi masing-masing. Tahu argumentasi? Alasan, ya, alasan masing-masing kenapa manusia penciptaannya seperti ini, ya. Dari mana prosesnya, apa dalilnya, ya. Saya jadi untuk pihak kelompok pertama perempuan, kelompok yang kedua laki-laki, ya. Jadi siapa jubirnya? Yang kelompok pertama siapa jubirnya? Juru bicaranya. Jadi jubir. Bisa lihat? Bisa. Kalau laki-lakinya siapa jubirnya? Bisa serap atau yang dibau? Atau awal-awal? Siapa tahu yang lain mau? Yusuf mau jadi jubir? Bisa, oke, ya. Jadi kita ini proses pembelajaran. Jadi ini tentang penciptaan manusia, oke. Jadi pertanyaannya begini, ya. Pertanyaannya, bagaimana proses penciptaan manusia, ya, dan apa dalilnya dari Al-Quran, ya, atau katakanlah sebutkan dalilnya dari Al-Quran, ya. Oke. Bisa dari pihak Andrew bisa menjawab proses penciptaan manusia tadi sesuai dengan di video, ya. Silakan. Iya, prosesnya maksudnya terbuat dari mana, terciptakan dari mana, kan dari situ tadi awalnya. Itu saja tadi yang diulang, tidak apa-apa diulang tadi. Jadi proses penciptaan manusia itu terbuat dimulai dari segumpal darah. Iya, bisa juga ini, ya, bisa juga ini, ya, bisa. Dimulai dari air, ya, terus menjadi segumpal darah, ya, 40 hari kemudian menjadi tulang, dan 40 hari kemudian lagi dibungkus, dan 40 hari kemudiannya lagi akan menjadi segumpal daging yang menyelimuti tulang. Ya, dalilnya itu dari dalam surah apa? Ayat 12. 12. Ya, oke, ya. Oke.
Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Nah. Kemudian selanjutnya pihak kelompok 2 laki-lakinya silakan menjawab. Nah. Proses terciptanya manusia menurut Allah atas di dalam surat Al-Mu'min ayat 12 Ya. pertama-tama Allah menciptakan manusia dari saripati dan dari tanah Ya. dan kemudian sebelum kita tersebut menjadi segumpal daging Ya. dan dalam 40 hari muncullah tulang dan kemudian dibungkus lagi dengan daging. Oke, itu aja. Oke, tepuk tangan dulu. Nah. Ya, jadi untuk proses penciptaan manusia itu betul-betul itu sudah diatur ya oleh Allah. Bukan manusia yang atur seperti itu ya. Tidak ada manusia yang bisa atur seperti itu. Itu betul-betul kekuasaan Allah ya. Kemudian ini aja ya untuk hari ini. Inilah pelajaran yang kita sampaikan. Kita ambil sebelum ditutup kita simpulkan ya. Saya simpulkan dulu ya. Kesimpulannya bahwa penciptaan manusia itu sangat unik ya, unik istilahnya, sangat istimewa. Dan itu semua terekam dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat ya, di antaranya di surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 12 sampai 14. Di situ dijelaskan mulai dari ya proses pembuahan ya, tinggalnya itu cabang bayi ya, dari air, awalnya dari air, kemudian baru menjadi darah ya, segumpal darah ya, kemudian menjadi tulang ya, kemudian dibungkus dengan daging. Ya, ini ya untuk hari ini hanya itu saja yang kita anukan. Jadi betul-betul itu harus kita pikirkan ini baik-baik anak-anak ini ya. Bagaimana manusia kita ini ciptaan bagaimana ini prosesnya. Penciptaan manusia. Kemudian sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Berdoa, ikut saya ya. Doanya adalah doa kafaratul majlis. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah wa atubu ilaik. Nah, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam